Jadi apakah kamu tahu tentang generasi sandwich? Maksudnya sandwich itu apa? Ya, generasi sandwich itu seperti roti sandwich ya, diapit oleh dua roti. Jadi generasi sandwich itu terhimpit oleh beban-beban yang sangat luar biasa. Kecepit. Bukan bawa beban sih, tapi ada tanggungannya gitu. Kayak misal orang tua, anak, kakek, nenek gitu. Apa ya? Apa? Di generasi sandwich kan ibaratnya itu sebagai ladang buat kita untuk berbakti ya kepada kedua orang tua. Dan Jadi dia memiliki tanggung jawab. ya taunya generasi 90-an seperti saya ini udah tua. Kalau sandwich itu mungkin anak 2000-an ya. Dia memiliki tanggung jawab untuk angkatan di atasnya dan di bawahnya. Anak-anaknya itu masih harus nanggung orang tuanya, dari nanggung kebutuhan orang tuanya, utang-utangnya, dan ya gitu deh pokoknya. Dalam hal ini orang tua pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir. Generasi yang membiayai satu generasi di atasnya dan satu generasi di bawahnya. Memenuhi kebutuhan orang tua, saudara, dan lain-lain. Sekarang ada istilah kemerdekaan finansial. Apa yang kamu ketahui tentang kemerdekaan finansial? Financial freedom. Financial freedom itu setauku kayak hidup benar-benar dinikmati. Sebuah penghasilan yang dia mempunyai Bagaimana dia bisa hidup sendiri, bagaimana dia bisa merdeka atas finansialnya. jadi apa ya? Orang itu bebas mengatur keuangannya sendiri ya bukan sih? Kemerdekaan finansial itu keuangannya itu bebas merdeka. Kemerdekaan secara finansial itu seperti pendidikan ya Mas ya. Sekarang pendidikan itu kalau nggak ada uang nggak ada pendidikan. Ketika seseorang itu bisa minimal memenuhi kebutuhan kehidupannya pribadi. Keuangan dari yang kita dapatkan bisa dikelola dan diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya, Elva, saya, Adi, saya Usia 41 tahun, bisa membeli sesuatu tanpa memikirkan ini ngaruh nggak untuk kehidupan besoknya. ingin kemana-mana itu kita bisa langsung gitu loh, gas. bebas hutang. Beli skincare sendiri. Berantas judi online, berantas pinjol, dan lain sebagainya. Saya bisa membeli apapun yang saya mau dengan uang sendiri. kita sebagai generasi muda bisa membiayai kehidupan sendiri dan finansialnya sudah mapan. Investasi di masa depan. Jadi kita tidak merepotkan keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita. Apakah kamu sudah bisa disebut merdeka secara finansial? Tentu belum, bisa iya bisa belum. Belum. Kalau menurutku belum. karena ya baru memulai meniti karir dan menata hidup. Ya masih belum merdeka Mas, soalnya ini masih bulan Juli, belum gajian ya? Jangan ketawa dong Pak, saya. Dikatakan belum sih, tapi saya berusaha menikmati finansial saya agar saya merasa merdeka. Karena bulan Juli itu kan, ini kan Mas, bulan apa itu sebelum Muharram itu kemarin itu kan banyak undangan, banyak bubuan, nah, terus biaya pendidikan anak. Oke, daftar ulang. Ya, wis pasti kok Mas. Makanya dorong merdeka Mas, dorong Agustus. Untuk saat ini saya masih belum sih. Untuk kemaslahatan keluarga, untuk kemaslahatan yang lainnya, saya rasa belum bisa dikatakan sebagai itu. Masih belum bisa. Ya, belum sih. OTW. Insya Allah sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah sih. Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah sudah. Iya. Ya lumayan juga. Yang pasti dong, jangan lumayan. Sudah apa belum? Sudah Mas. Sudah ya? Wah, tepuk tangan. Sudah kalau menurut saya, karena saya mensyukuri apa yang sudah saya dapatkan. Jadi orang bisa menang lotre, bisa jadi kaya mendadak, dia kan bisa merdeka finansial. Tapi di sisi lain, dia melanggar kemerdekaan spiritual. Seperti itu Mas Ibu. Ada kewajiban sebagai seorang muslim jika Oke. sudah merdeka secara finansial. Boleh tahu nggak apa itu? Berzakat. Bayar zakat. Membayar zakat, Sedekah,
Bayar zakat. Infak sedekah. Membayar zakat misalkan, sedekah. Mungkin memberi ya, Membayar zakat penghasilan. berbagi Jumat berkah. Karena sebagian dari harta yang kita dapatkan harus kita bagi. Kalau udah punya penghasilan wajib zakat jika sudah mencapai nisabnya. Menyisihkan sedikit untuk bersedekah, untuk adik-adik yatim, untuk du'afa gitu. Tuntutan berikutnya adalah kita harus bisa memerdeka secara sosial. Zakat, berinfak, sodakoh. Seperti anak yatim dan kaum duafa. Pesan untuk teman-temanmu yang belum merdeka dan sudah merdeka secara finansial. Merdekakan diri sendiri dulu baru memerdekakan orang lain kayak gitu. Tetap semangat untuk mencari kerja, tetap semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsinya. Berusahalah untuk bayar utang. Itu akan diganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda lagi. Jangan lupa berdoa dan Bayar zakatnya. Contohnya kayak Mas Haji, Gojek gitu. Panggilannya Aji. Disisihkan sedikit rezekinya untuk orang yang lebih membutuhkan. Ngepet-ngepet supaya cukup gitu aja. Terus semangat buat berkarya. Mengelola keuangan dengan baik dari sekarang. Harus pintar-pintar mengatur keuangan. Udah take it slow aja. Karena keuangan itu bisa mengancammu dan juga bisa membinasakanmu. Terima kasih. Kalau nggak dapat sekarang nggak apa-apa, mungkin besok dapatnya. Bisa berzakat ataupun berinfak di yatim mandiri. Nikmatilah uangmu itu untuk dunia dan ukhrawi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat video yang barusan ditayangkan luar biasa ya. Memang tidak ada yang salah dari pendapat dari anak-anak muda, terutama saya melihatnya banyak anak muda dibandingkan dengan generasi milenialnya ya, sehingga mereka berpendapat bahwa cara mudah untuk merdeka finansial itu ya sesederhana itu ya, sesederhana itu. Pokoknya bisa menikmati uang, bisa menikmati hidup ya, itu insya Allah cukup bagi mereka, sehingga definisi-definisi tidak terlalu penting bagi mereka. Dan beberapa yang generasi milenial barangkali ya, yang lahir antara tahun 80-an sampai 2000-an gitu ya, itu sudah ada perbedaan ya, sudah memikirkan cara untuk menikmatinya itu sudah berbeda, karena sudah harus berbagi dengan keluarga, harus berbagi dengan sanak famili barangkali seperti itu, sehingga ya begitulah, ada cara yang berbeda untuk menikmati kemerdekaan finansial ini. Kemerdekaan finansial ini satu konsep yang sekarang ini juga mulai banyak diperbincangkan ya di seluruh dunia. Ya ini memang permasalahan kita bersama ya, bahwa literasi zakat ini memang masih kurang ya. Literasi zakat ini masih sangat kurang. Banyak orang awam itu yang berpendapat membayar zakat itu hanya zakat fitrah saja, sedangkan zakat mal itu bukan bagian dari kewajiban yang harus dia tunaikan. Nah, banyak juga Gen Z yang kemudian berpendapat, lah ini kan ya penghasilan saya sendiri, kenapa saya harus keluarkan kan itu. Kewajiban-kewajiban yang seperti ini sebetulnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya, terutama dari teman-teman di lembaga amil zakat ya, untuk melakukan literasi ini kepada para generasi muda, sehingga ada apa namanya ya, motivasi mereka itu sebetulnya kebebasan finansial ini condongnya kalau mau ditargetkan ya, saya ini bisa bayar zakat berapa sih. Nah itu kalau mau ditargetkan seperti itu lebih keren lagi. Merdeka secara finansial tadi itu yang saya sampaikan memang tidak melulu hanya permasalahan materi ya, hanya permasalahan uang. Banyak cara orang kemudian bisa menikmati kebebasan finansial. Bagi kita yang mungkin sekarang ini ya masih menjadi kaum pekerja, ya masih menjadi karyawan ya, saya pikir ada keberanian ya. Gen Z itu sekarang ini condongnya mereka pengen mempunyai banyak penghasilan. Maka kemudian yang pertama ketika kita pengen mendapatkan kebebasan finansial itu, kita berupaya untuk bisa mendapatkan penghasilan itu dari beraneka ragam pekerjaan. Kemudian yang kedua, yang menjadi penting juga sekarang ini bagi Gen Z juga terkait dengan kebebasan finansial adalah cara manajemen uang, manajemen finansial.
banyak yang kemudian mereka punya penghasilan banyak karena kaget ya, kok tiba-tiba banyak dapat uang gitu, tapi kemudian tidak bisa memanage. Akhirnya yang kemudian timbul, ini saya dari diskusi dengan beberapa agensi itu, mereka akhirnya malah terjerat pinjol. Nah, ini malah bahaya juga. Jadi yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran mereka, bagi yang belum bebas secara finansial ya diniatkan lah. Saya pikir kalau mereka punya niat untuk berzakat nantinya, insya Allah kalau nanti saya misalkan punya penghasilan sekian itu nanti saya akan bisa berzakat. Kalau pikiran mereka itu bisa berzakat, tentu ini akan sangat baik bagi mereka, sehingga kebebasan finansialnya itu jauh lebih terarah. Tidak kemudian tadi itu, kalau anak muda sekarang barangkali punya penghasilan sekarang sekian, misalkan ya wisata ke Thailand, wisata ke Jepang, itu lebih mereka utamakan. Makan-makannya di tempat yang sekali makan bisa 400.000, 500.000 karena kaget ya. Cultural shock barangkali gitu, mereka dulu belum punya duit terus tiba-tiba punya duit banyak, tidak terarah, akhirnya kemudian kalau bisa diarahkan untuk kemudian membayar zakat nanti sekian, sudah mulai ditata ya, perencanaan finansialnya baik, perencanaan masa depannya baik, insya Allah itu jauh lebih baik.